Selamat pagi, Dokter Didit. Selamat pagi, Mbak Yova. Selamat pagi semua pendengar Trijaya. Salam sehat semuanya Kabar ya. baik? Iya, luar Amin, biasa. amin. Iya, kabar Luar baik, Mbak biasa. Yova. Iya. Amin. Semoga Dokter Didit juga selalu sehat begitu, Nje, dokter, dalam melakukan aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat begitu ya. Amin. Iya. Baik, Dokter Didit, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Hari ini kita akan bahas mengenai IBS modern. Mungkin kita ketahui bahwa IBS itu hanya sekedar istilah instalasi bedah sentral begitu ya, Dokter Didit. Tetapi secara umum yang harus kita ketahui mengenai IBS ini seperti apa? Apakah ada kaitannya dengan kamar operasi yang mungkin ada pembeda atau sama yang lebih pada umumnya kita kenal begitu, Dokter? Iya, iya, terima kasih Mbak Yova. Para pendengar Trijaya, saya kira memang istilah IBS mungkin tidak apa ya, se Familiar. familiar ya dengan istilah ruang operasi ya. Tapi sebenarnya ruang Betul. operasi itu adalah salah satu komponen dalam instalasi yang kita sebut dengan instalasi bedah sentral itu ya. Jadi instalasi bedah sentral itu eh, suatu tempat di mana kita mensupport atau mengadakan, menyediakan, memfasilitasi semua tindakan pembedahan. Begitu ya, baik mulai operasi dengan bius total, general anestesi, bius regional, spinal gitu ya, kemudian sampai yang lokal, yang membutuhkan memang ruang yang steril. Jadi kuncinya memang semua pembiusan, tapi memang yang membutuhkan ruang yang steril. Nah, nanti di dalam instalasi itu selain ruang operasi pasti ada ruang pendukung gitu kan, ada ruang recovery, ruang pemulihan, kemudian ada alur-alur untuk alur alat bersih, alur pasien masuk keluar itu semuanya berbeda. Begitu. Ya, gambarnya seperti itu, Mbak Yola ya, Mbak Yova dan teman-teman pendengar Trijaya. Jadi memang semua proses untuk tindakan-tindakan invasif atau tindakan pembedahan yang kita kenal dengan operasi begitu. Ya, Oke, baik. Secara umum memang instalasi bedah sentral ini difungsikan untuk penanganan kasus bedah begitu yang perlu dioperasi begitu Nj untuk J. dokter Didit. Nah, sedangkan untuk ruang operasi sendiri ini berfungsi sebagai daerah pelayanan kritis begitu ya dengan aspek zonasi yang harus sterilitas begitu ya istilahnya seperti itu Yes. gambaran pada umumnya begitu ya dokter Didit. Oke, baik. Dokter Didit, kemudian kalau kita lihat juga dari segi fungsi instalasi bedah sentral ini sendiri, itu kan dikhususkan untuk penanganan kasus bedah yang perlu dioperasi begitu. Apakah dari segi kebutuhan yang direncanakan atau dalam kondisi emergensi yang seharusnya dalam operasi tersebut atau keduanya itu bisa difungsikan begitu, dokter? Ya, jadi kata kunci tadi kan memang operasi ya. Jadi kalau kita kembangkan memang segala jenis operasi, mau operasi yang terjadwal, operasi elektif yang terstruktur kemudian atau disiapkan sebelumnya, baik yang diomongkan ini juga yang dibilang Mbak Yova, kita juga melayani operasi-operasi yang bersifat emergensi. Emergensi nanti bisa kita lihat untuk life support yang mengancam jiwa atau memang kalau tidak dioperasi ada organ-organ penting lainnya yang menjadi rusak. Nah, kita standby di situ. Jadi memang ruang operasi siap 24 jam begitu, Mbak Yova. Iya, apalagi sekarang juga ini kita ada COVID begitu ya. Jadi kita juga siapkan ruang operasi dengan jalur yang untuk khusus untuk pasien yang hasil pemeriksaan PCR atau apa positif atau dinyatakan COVID oleh dokter-dokter yang menangani COVID maupun pasien-pasien yang non COVID. Jadi semuanya disendirikan. Begitu, Mbak Yova. Iya. Oke, baik, jadi untuk instalasi bedah sentral ini tidak hanya difokuskan untuk pasien non-COVID, tetapi juga untuk pasien COVID yang mungkin membutuhkan ruang tersebut begitu ya untuk penanganan si pasien begitu ya, tetapi dengan jalur dan juga ruangan yang dikhususkan sendiri Berbeda. begitu. Iya, betul sekali berbeda jadi nanti. Iya. Ah, ah. Mhm. Kalau dari segi ruangan sendiri dokter, karena memang ini dikhususkan untuk non-COVID dan juga COVID, untuk jalur yang bisa dilalui, apakah nantinya akan bercampur dengan pasien COVID atau dibedakan? Hmm, iya. Eh, saya pastikan Mbak Yova bahwa di IBS RSA UGM ini semuanya dibedakan. Ya, mulai jalur kedatangan pasien masuk di IBS, di instalasi bedah, itu sudah kita siapkan berbeda. Ada jalur yang serah terima pasien memang COVID, ada jalur khusus serah terima pasien non-COVID. Kemudian ruang operasinya pun berbeda, begitu.
jadwal operasinya pun berbeda. Hmm. Bahkan kita bisa menyiapkan nanti ruang operasi COVID yang elektif dan yang ruang operasi yang emergensi. Kita juga sudah siapkan. Kemudian kalau ada operasi COVID yang tiba-tiba bareng pun, kita juga sudah siapkan antisipasinya. Begitu. Oke, baik. Iya. Untuk tenaga medis sendiri, dokter, apakah berbeda untuk penanganan pasien COVID dengan pasien non-COVID? Ya, kalau untuk tenaga medisnya sama, tapi memang jadwalnya yang dibuat khusus begitu. Jadi ada jadwal-jadwal tertentu yang memang mereka harus standby untuk persiapan operasi COVID yang elektif ya. Kalau operasi-operasi COVID yang emergency memang yang kita siapkan satu tim untuk yang dia tim on call begitu ya. Jadi memang di luar tim elektif, tim yang terstruktur hari itu, jadi di luar jadwal sudah siap. Dan yang jelas memang APD-nya ya Mbak Yova ya. Jadi level APD-nya berbeda gitu. Kemudian settingan ruangannya pun beda untuk tata udaranya juga berbeda. Begitu. Mhm, baik. Kemudian mungkin bisa dicontohkan juga dokter kepada masyarakat, pendengar Trijaya, ataupun yang juga sudah join melalui live Instagram kami di kesempatan pagi hari ini, pasien seperti apa yang mungkin dikategorikan membutuhkan pelayanan bedah ataupun juga operasi mungkin yang non-COVID dan juga COVID begitu, dokter Didit. Iya, kalau untuk di IBS, di instalasi bedah RSA ini, yang paling banyak memang menduduki tingkat jumlah operasi paling banyak adalah operasi-operasi dengan trauma ya, kecelakaan begitu ya, patah tulang, ya patah tulang ekstremitas itu misalnya patah tulang kaki, tulang tangan begitu. Kemudian kita juga sudah ada bedah torak di sini. Jadi untuk misalnya ada trauma-trauma di dada, di badan begitu ya, sudah siap juga. Kemudian kita juga punya tim kuat untuk divisi trauma di maksilofasial atau di daerah kepala begitu ya. Kita punya bedah saraf, kita ada bedah mulut, kita ada THT, kita ada mata, semuanya kolaborasi dengan baik. Itu yang kasus paling banyak itu ya Mbak Yova yang paling banyak untuk dilakukan di operasi di IBS. Kemudian yang kedua memang operasi-operasi yang berkaitan dengan organ dalam, misalnya yang paling banyak itu adalah operasi usus buntu ya Mbak Yova. Semoga Mbak Yova belum pernah operasi usus buntu ya, atau sudah pernah? Waduh, jangan sampai dok, Ya, ya. agak ngeri juga. Oke, jadi sekarang yang muda-muda banyak ini Mbak Yova ya. Ya Oh, pendengar Trijaya semua banyak operasi-operasi usus buntu yang kita lakukan juga. Oke. Kemudian operasi-operasi ya saluran pencernaan dalam kita juga ada dokter spesialis digestifnya itu juga paling banyak. Jadi dua kasus itu yang paling banyak. Tapi memang paling banyak kasus trauma begitu. Ya, nanti kemudian yang ketiga juga karena ini kita pas COVID kemarin kita memang sudah menjadi rumah sakit rujukan Ponek untuk kasus-kasus ibu melahirkan, ya, sesar begitu ya. Jadi kasus sesar kami juga cukup banyak ini. Ya, oke. apalagi kalau yang sampai COVID begitu ya. Dengan senang hati tim kami, dokter kami didukung oleh manajemen yang luar biasa saat ini, direksi yang luar biasa. Jadi kita bisa memfasilitasi semuanya itu dengan harapan masyarakat, pendengar-pendengar Trijaya itu tidak usah khawatir, tenang saja, percayakan saja. Karena kalau orang mau melahirkan itu sudah fokus ke anak, bukan fokus ke operasinya ya. Nanti tidak bingung gitu ya. Betul. Nah, nanti kami bantu untuk operasinya, kami bantu untuk meyakinkan, kami bantu untuk tenang fokus. Siapkan aja namanya, nama anaknya siapkan. Kemudian nanti habis ini mau kemana dulu, disiapkan tempat nenek dulu atau bagaimana? Silakan. Saya kira biar pasien sekarang lebih happy lah, lebih senang. Fokusnya bukan ke apa yang diderita, tapi apa yang akan dilakukan setelah ini malah begitu, setelah operasi begitu. Gitu Mbak Yova. Nah, Baik. Iya, kadang kalau mungkin bukan hanya ibu yang mau melahirkan saja dengan operasi sesar, tetapi mungkin kita juga dengan berbagai diagnosis lain yang membutuhkan operasi bedah sudah melihat ruang operasi dengan peralatan yang begitu banyak iya. begitu ya dokter itu kan udah merasa takut sendiri begitu ya Iya, dokter ya. iya, iya, betul, betul. Tapi di kami perawat bedahnya sudah luar biasa. Kalau pasien datang masuk ruang operasi belum dibius, kami alatnya nggak semua kita keluarkan dulu, biar orang tuh juga Oh, enak. oke. Kita ajak ngobrol, enak lah begitu. Tiba-tiba pasien tuh dijak ngobrol nggak nyaut, tuh udah tidur loh, udah terbius ya. Jadi enak saja. Bahkan banyak kesaksian pasien-pasien kami yang begitu selesai operasi di ruang pemulihan, dia begitu melek nanya sama perawat di sebelahnya, ini operasinya kapan mulai? Padahal sudah selesai begitu ya. Nah ini hal-hal ini yang kadang-kadang membuat kami juga senang bisa membantu orang tanpa benar-benar membuat tidak merasakan sakit begitu. Iya gitu Mbak Yova. Oke, baik. Jadi peran tersendiri dari segi meyakinkan kepada pasien dan juga memberikan rasa aman dan juga nyaman itu juga sangat dibutuhkan bagi Yes. eh,
pelaku tenaga kesehatan begitu ya, dokter ya, agar semuanya berjalan Betul. dengan lancar begitu. Yes, betul sekali. Baik, sebelumnya ada persiapan khusus nggak sih dokter dari tim tenaga kesehatan sebelum memulai aktivitas pembedahan begitu dokter? Mm-mm. Yang harus Iya, kita ketahui bersama. iya, boleh. Ini jadi sebelum operasi mulai, jadi kita tuh jam kerja jam setengah delapan ya kalau shift pagi, meskipun itu 24 jam ya, kita ini buat gambaran saja. Setengah Mhm. jam sebelumnya jam 7 semuanya sudah pada datang. Jadi setengah jam sebelum kita sudah datang, kemudian kita evaluasi kita mau mengerjakan apa hari ini kan sudah terjadwal ya. Yang sudah terjadwal. Kalau yang emergency itu apa? Ya jelas datang langsung kita kerjakan, nggak ada persiapan dalam arti persiapannya bukan persiapan nanti mau apa-apa karena alat itu sudah siap sebenarnya. Alat sudah siap tinggal ditarik saja mana operasi apa yang akan dikerjakan. Nah, ada briefing pagi itu Mbak Yova. Jadi semuanya briefing pagi, kemudian nanti dicek kira-kira masih dicek ulang. Meskipun tadi malam juga sebelumnya jadi jadwal operasi itu kita sharekan satu hari sebelumnya, Mbak Yova. Jadi sebelum maghrib itu ya, pas maghrib, maaf, habis maghrib sudah kita sharekan. Jadi ada tim malam yang nyiapkan untuk besok, paginya juga di cross check lagi. Saat pasien datang pun di cross check yang ketiga kalinya. Jadi ada checklist. Kita membuat checklist. Jadi WHO memang ada standar prosedur keselamatan pasien yang pertama itu ada sign in. Jadi kita membuat checklist keselamatan pasien. Kalau centangannya ada satu saja yang tidak komplit, pasien tidak bisa dioperasi hari itu. Harus dilengkapi dulu. Misalnya nih, pasien harus dipanggil saat apa ruangan siap dulu. Nah, nanti kalau ruangan belum siap kan pasien nggak bisa dipanggil. Nah, kayak gitu. Jadi urutannya sudah jelas. Jadi kita pastikan pasien datang itu sudah ready. Bukan pasien datang ikut mikir ya tadi ya. Apalagi mungkin kelamaan di ruang operasi Betul. sampai 1 jam delek-delek gitu sudah dingin, Iya, nggak ada nggak ada saudara, nggak ada keluarga, nah gitu. Itu persiapannya seperti itu Mbak. Banyak, tapi kita terbantu dengan checklist tadi, jadi semua sistemnya sudah cepat. Apalagi para perawat di bedah kan memang harus tersertifikasi bedah. Ya bukan perawat biasa, mereka sudah ada program pelatihan selama 3 bulan. Nah, kemudian baru bisa masuk di ruang operasi. oke. Iya, Baik, jadi tidak usah khawatir untuk mendengar Terijaya karena memang selain fasilitas, sarana dan juga prasarana yang sudah sangat mumpuni, terstandarisasi dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, melainkan juga tenaga kesehatan di sana juga sudah bersertifikasi begitu Nje. Dokter Didit sudah berpengalaman di bidangnya, jadi tidak usah khawatir, tinggal menaruh kepercayaan saja begitu ya bahwa semuanya akan berjalan dengan baik dan juga lancar begitu Nje. amin, betul. Baik, Dokter Didit dengan topik kita IBS modern begitu atau instalasi bedah sentral modern. Nah, kata modern di sini kan berarti terbarukan begitu ya. Apakah ada hubungannya dengan ruangannya, alatnya, atau sistem kerjanya, dokter? Yang modern, Iya, yang dikatakan modern. iya, oke. Ya, terima kasih Mbak Yova. Jadi, kebetulan memang RSA ini sudah 10 tahun, begitu ya. 10 tahun berjalan operasional, begitu. Jadi memang biasanya angka mulai 8, 9, 10 tahun itu untuk ruang operasi memang kita perbarui alat-alatnya. Gitu ya. Jadi alatnya kita upgrade juga. Ada ya kalau memang yang sudah ini kita ganti dengan teknologi yang paling baru sekarang begitu. Kita berusaha seperti ke sana begitu. Tapi tentunya memang alat-alat baru itu membutuhkan juga upgrade skill dari SDM-nya, manusianya gitu, baik dokter maupun perawatnya. Jadi kita baru gencar juga karena kemarin sempat COVID juga, jadi memang fokusnya kan ke COVID. Nah, yang non COVID kami persiapkan untuk seperti ini, untuk mempersiapkan nanti habis pandemi ini mulai turun, mulai berakhir dan kita lihat mulai kelihatan ya, Mbak Yova ya, Ya, ya. posisi COVID sudah mulai turun. Semoga seperti ini terus. Nah, nanti divisi-divisi yang non COVID tadi sudah mempersiapkan diri untuk yang pengembangan ke arah yang modern tadi. Kemudian ruangan operasi juga kita siapkan juga nanti yang ter yang paling bagus yang ada di saat ini begitu. Karena regulasi dari pemerintah itu hampir setiap 4 tahun tuh ada peraturan untuk ruang operasi itu ada pembaruan. Jadi gitu. Jadi itu juga salah satu usaha dari pemerintah juga yang pasti diikuti oleh RSA juga bahwa memang harus ikut standar karena mungkin semakin bagus alat, semakin cepat operasi, pasien semakin tidak sakit. Nah, seperti itu. Jadi kita memastikannya seperti itu. Jadi bukan alatnya kita upgrade, ruang operasi kita buat yang baru, yang mengikuti standar yang paling baru sekarang, kemudian SDM-nya juga kita siapkan. Begitu. Dan ini memang jadi
anu Mbak Yova ya sama pendengar Trijaya. Ini buat saya sih pekerjaan yang luar biasa. Karena seperti Betul. kita kalau buka warung makan nih, kalau kita Mhm. perbesar lahan parkirnya, berarti ruang tempat duduknya harus dibanyakin, dapurnya juga harus tambah gede, kokinya harus tambah banyak kan begitu, nggak cuman ruang gitu. Jadi ini juga sama, jadi ini juga teman-teman di ICU juga bergerak karena harus juga menambah ruangan yang untuk mensupport bedah begitu. Makanya sekarang sudah ada juga ICU yang memang dikhususkan untuk bedah. Nah, kita ini salah satu bentuk bahwa kerjasama di manajemen di RSA ini memang harus gayung bersambut nih, nggak bisa sendiri. Ya, begitu Mbak Yeva. Oke, baik. Nah, selain mengupgrade untuk alat-alat medis ya ada di RSA UGM begitu, dokter. Apakah ada penambahan juga tenaga medis karena kan ini juga difungsikan untuk pasien non COVID, pasien COVID begitu, dokter. Apakah ada penambahan-penambahan tenaga medis dari Kalau sebelumnya? kalau hubungannya sama COVID sudah pasti kemarin ada banyak penambahan begitu ya. Kemudian untuk backup di ruang operasi sendiri kami juga kita di tambahan teman-teman perawat yang COVID kemarin beberapa malah mereka punya sertifikat bedah. Gitu. Hmm, Meskipun ujung kemarin memang kita fokuskan untuk pelayanan COVID dulu begitu ya. Kan COVID luar biasa pas kita peaknya bulan apa itu Juni ya. Sempat Mei Juni itu luar biasa naiknya pol-polannya sampai Juli. Nah, tapi sekarang sudah mulai melandai. Nah, kita tata lagi begitu. Jadi bisa seperti penambahan jelas sudah ada, tapi ini bentuknya memang bisa kayak dirotasi begitu ya, sudah ke sana. mhm. Begitu. Kalau tenaga medisnya, dokternya khususnya misalnya gitu ya, jelas sudah tambah karena memang kita bersyukur nih di RSA nih dokternya luar biasa semangat, generasi muda semua begitu. Ya ganteng-ganteng, cakep-cakep begitu dan ternyata ilmunya juga luar biasa baik, luar biasa bagus semangatnya itu. Nah, kayak bedah saraf kita dapat sekarang sudah dapat, kita berdiri sendiri, sudah ada yang bergabung, bedah atau torak kardiovaskuler sudah bergabung begitu. Nah, jadi ini kalau memang ada tambahan spesialisasi dokter bedah baru kan mesti alatnya mesti harus baru juga gitu. Yang Betul. kemarin mungkin belum ada harus kita ada baru begitu. Karena kalau enggak ya nggak bisa maksimal dokternya atau malah mungkin kayak mungkin rumah sakit yang yang di pelosok atau pelayanan kesehatan di pelosok ya mungkin nggak bisa bekerja karena nggak ada alatnya. Nah ini berarti banyak pembaruan begitu. Mhm. Oke, baik. Iya, Dokter Didit, situasi kamar operasi saat ini seperti apa, Dokter Didit? Mungkin iya, bisa digambarkan dari RSA UGM. iya. Kalau ruang operasi sekarang yang operasional tuh ada tiga, ya tiga, kemudian tambah satu jadi ada empat. Yang satu tadi yang memang didesain untuk operasi-operasi yang COVID emergency gitu ya. Kalau yang COVID yang non emergency kami masih bisa masukkan dalam salah satu dari tiga tadi. Karena memang kita punya dua tempat yang berbeda, dua gedung begitu untuk ruang operasinya. Begitu. Jadi memang pelayanan kami seperti itu. Kemudian kecepatan operasi kami masih dalam artian masih sangat-sangat baik. Jadi tidak usah kan ada pasien juga. Ini kalau pasiennya operasinya terlalu banyak berjubel gini terus sterilnya bagaimana? Tidak, kami pakai standar juga. Jeda antar pasien pun kita atur sesuai dengan undang-undang juga. Bukan belum dibersihin kayak kita ya tadi ke rumah makan tadi ya. Kita mau Ya, makan di situ ada meja kosong tapi belum dibersihin, jengkel juga kita ya begitu. betul, betul. Nah, apalagi di ruang operasi enggak. Kami tadi sudah ada karena sudah ada checklist tadi, Mbak. Begitu. Oke, baik. Jadi untuk sterilisasi tetap diperhatikan ya dokter setelah dipergunakan dari pasien yang satu ke pasien berikutnya. Dengan jarak waktu berapa lama, dokter? 15 menit. 15 15. menit itu dengan artian sudah ada petugas khusus karena gini. Jadi begitu operasi mau selesai, ya, Mhm. jadi belum benar-benar selesai itu ada checklist namanya sign out. Jadi sign out itu dokter bedah ngasih sinyal ke dokter anestesi. Ini operasiku udah mau selesai. Jadi mulai diatur masalah kadar pembiusannya, obat biusnya sudah mulai di. Jadi biar bukan terus pasien sadarnya lama itu enggak. Begitu. Di tempat kami sekarang semua itu gayung bersambut, luar biasa cepat. Nah, begitu ada indikasi itu, cleaning service khusus ruang operasi itu sudah siap juga. Begitu. Jadi begitu pasien ini tit selesai, jahitan terakhir selesai, sudah mulai dibangunkan dengan kondisi baik dan sudah diakses oleh teman-teman dokter anestesi dan tim perawat anestesi ini sudah boleh keluar ruang operasi. Sedemikian juga tim lain masuk untuk segera membersihkan. Begitu.
Nah, Oke, jadi memang jadi asik lah kalau melihat kayak gitu, kayak ya apa, nggak pernah berhenti gitu sampai memang operasi di ruang operasi itu sudah selesai terakhir. Ah, begitu. oke. Oke, Iya. baik. Selain ada ruang operasi, untuk ruang tunggunya sendiri seperti apa, dokter? Apakah jaraknya jauh dari ruang kamar operasi? Mungkin bagi yang menunggu begitu, keluarga yang menunggu begitu. Iya. Di kami ada ruang tunggu memang masih jadi satu kesatuan. Jadi di depan instalasi IBS itu ada ruang tunggu. Cukup luas sekali begitu di sana. Iya, tapi memang karena memang ini masih dari era pandemi COVID juga kan juga dibatasi, penunggu pasien juga dibatasi. Jadi yang menunggu operasi juga sangat-sangat sedikit dibandingkan yang dulu. Kalau zaman dulu kan, kalau kayak saya nih, saya orang desa begitu, satu operasi mungkin yang nganter bisa satu RT gitu kan. Ikut mendoakan, tahlilan di situ, Betul, iya berdoakan betul. di situ. Nah, sekarang kan tidak. Tapi ruangannya pasti sudah kita sediakan dengan juga dingin, kemudian kita sediakan kamar mandi juga khusus untuk menunggu pasien. Jadi biar semua itu nyaman lah, Mbak Yova ya gitu. Karena beberapa ini kan takut nanti kalau pas dipanggil, pas saya kalau kamar mandinya jauh, saya nggak dengar kalau anak saya selesai operasi, nah sudah didekatkan begitu. Oke, Iya. baik. Baik. Pasca operasi, dokter, si pasien akan dipindahkan kemana? Ke ruang inapkah atau seperti apa? Nanti kalau habis operasi selesai, pasien itu akan dibawa masih di dalam instalasi bedah sentral di ruang pemulihan atau kalau bahasa Inggrisnya itu recovery room di situ. Kemudian di sana akan dipantau tanda-tanda vitalnya ya, tensi, saturasi, pernafasan, nadi, sampai kesadarannya baik. Nah, kalau kesadaran baik sudah layak untuk dipindahkan ke ruangan yang lain, baru nanti dari petugas di ruang recovery itu akan telepon. Kalau memang pasiennya ini dari ruang rawat inap biasa, kemudian akan kembali lagi ke ruang rawat inap itu. Tapi kalau nanti memang ada sesuatu, misalnya di RR kok di ruang recovery ada kondisi-kondisi yang pasien tidak baik, dia akan kembalikan lagi masuk ke ruang operasi juga bisa. Atau untuk operasi-operasi yang lama, habis ruang operasi selesai, pasien sudah comfortable di dalam ruang operasi, langsung masuk ke ruang ICU yang khusus bedah. Begitu. Jadi memang oh, maaf, untuk operasi-operasi yang perdarahannya mungkin banyak, kemudian operasi-operasi yang lama mungkin di atas 3 jam, kemudian operasi-operasi yang memang habis operasi butuh pengawasan yang lebih ketat, biasanya kita masukkan ke ruang ICU begitu. Ya, jadi jalurnya juga banyak tergantung kondisi pasien. Iya, Begitu. baik. Menarik sekali. Dokter, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Saya coba akan Ya, baca terlebih dahulu, dokter. Selamat pagi. Ini ada yang sudah bergabung, ada Mas Lutfi ya di kawasan Sleman. Memberikan statement, dokter salut sama dokter bedah karena pekerjaannya berat bersangkutan dengan nyawa orang. Nah, ini bener ya, dokter ya. ya. Tapi kami juga senang kalau bisa membantu yang dioperasi itu sembuh, kami jauh lebih senang. Begitu. Karena melihat ciptaan Tuhan yang kembali lagi bisa beraktivitas normal itu sudah tujuan kami di ruang operasi. Begitu. Ya, terima kasih ini atas semangatnya buat support buat tenaga medis kami. Ini. Baik. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Ratna di kawasan Casagrande. Dokter, biasanya kalau ada kejadian malpraktek itu yang harus disalahkan siapa? Soalnya rata-rata kan menyalahkan dokternya. Nah, ini gimana nih, dokter? Banyak juga sih Ya, kejadian-kejadian seperti itu ya, dokter ya. iya, iya. Kalau mau praktek saya kira memang sebenarnya bukan divisi saya yang akan menjawab ya begitu, tapi saya kira begini, mau praktek itu sekarang bisa sangat-sangat dikurangi asal ada komunikasi yang bagus. Kadang pasien atau keluarga pasien itu nggak jelas. Kemudian dia mencari informasi tidak kepada dokter atau tenaga medis atau fasilitas di rumah sakit itu. Dia mencarinya di YouTube, di Google, dan dia melihat kok berbeda dengan apa yang keluarga saya alami atau saya alami, kemudian dia segera protes. Begitu. Kemudian istilah malpraktek itu keluar. Karena kadang-kadang malpraktek itu, gampangnya kalau malpraktek itu kita bekerja operasi tanpa izin praktek, nah itu malpraktek sudah pasti gitu ya. Saya dokter bedah mulut, saya ngoperasi jempol kaki, ya itu sudah jelas di luar kewenangannya gitu. Ya itu Betul. sudah jelas. Tapi juga ada mal administrasi juga bisa begitu. Ya kalau administrasi ya beda. Kalau kita kayak kita punya KUHP perdata pidana kan berbeda begitu. Ya saya kira
untuk forum yang sangat bagus ini ya, mungkin kita juga bisa bukan apa ya, kita mengajak pendengar Trijaya untuk, ayo kalau Anda ketemu dokter, tanyalah sepuasnya. Tanya sampai Anda yakin, sampai Anda tahu persis. Kalau Anda tidak yakin, jangan berkecil hati. Karena secara undang-undang, Anda boleh mencari dokter lain yang spesialisasinya sama. Untuk hanya menanyakan. Begitu. Jadi kami juga akan juga promosi ke, bukan promosi, kami juga akan mengingatkan teman-teman di tenaga medis. Karena memang hak pasien itu mendapatkan informasi sejelas-jelasnya, sebanyak-banyaknya yang diperlukan. Bukan untuk menakut-nakuti tadi ya. Nah, kalau menakut-nakutin akhirnya, nah tadi kayak orang, Mbak Yova, apa teman-teman pendengar Trijaya bilang, apa minum obat begitu kan? Obat apa? Iya. Paracetamol misalnya gitu ya. Paracetamol itu tujuannya untuk mengurangi sakit, bisa untuk menurunkan panas, bisa. Bahkan bisa untuk mengurangi peradangan. Tapi karena di masyarakat itu taunya paracetamol itu cuma untuk obat penurun panas. Nah, terus ada yang bilang, wah ini kok saya sakit kok dikasih paracetamol. Malah praktek nih dokternya. Nah, tanyakan ke dokternya yang memberikan. Nah, seperti itu. Jadi informasi ini mungkin hal-hal yang perlu kita tingkatkan begitu. Saya kira komunikasi sekarang kita lebih enak, lebih mudah. Di RSA juga ada telemedicine. Sudah terlanjur pulang kok lupa, bisa telepon janjian untuk ketemu dokternya by telemedicine lewat sarana-sarana dunia maya sekarang banyak. Begitu saya kira Mbak. Jadi mari kita komunikasi yang banyak karena saya kira kita saling membutuhkan ini ya. Teman-teman yang sakit butuh sembuh, tapi dokter yang mau membantu menyembuhkan itu juga harus butuh informasi yang banyak juga dari pasien ini sakitnya apa, sudah berapa lama, macam-macam gitu. Tolong ini jadi kita kerjasama yang bagus, bagus. Jadi biar saya kira malpraktek itu menyengsarakan semua, baik untuk pasien maupun untuk tim medisnya. Wong niatnya satunya dibantu, satunya membantu, kok bisa malpraktek, mesti ada miskomunikasi. Saya kira gitu Mbak Yova. Oke, dan pastinya juga sangat berdampak bagi rumah sakit secara umum begitu ya dokter ya. Yes. Baik. Terima kasih. Kemudian ada Bunda Sari di kawasan UMY, Dokter Didit. Untuk biaya operasi apakah bisa di-cover oleh BPJS? Tuh, ini yang nanya, ini kayak kalau anak saya mau berangkat sekolah mau minta sangu, boleh minta sangu Pak RT nggak ya? Yang jawab susah juga ya, begitu. Tapi Iya. gini, di RSA jelas kami menerima dengan senang hati, dengan tangan terbuka, dengan tidak pernah membedakan bahwa memang pasien BPJS bisa diupayakan operasi di sini. Bahkan kalau saya boleh sedikit kesaksian, di rumah sakit ini sangat mudah. Bahkan teman-teman di asuransi nanti akan juga malah ngajari gitu dalam arti tadi petik ya. Ini yang kurang Ya. apa? Caranya begini, biar nanti bisa ini bagaimana bisa. Jadi ya jelas rumah kami menerima apa pasien-pasien BPJS. Begitu ya. Kalau masalah bayar apa enggak, ya seharusnya kalau pasien BPJS itu tidak bayar gitu kan. Kalau istilahnya itu di cover BPJS, ya mungkin oke, tapi ada tapinya. Ini ya pendengar Trijaya, tidak semua kasus-kasus itu di cover oleh BPJS. Ya. Ya sama lah kalau kita ke asuransi apapun kan nggak semuanya di cover. Misalnya nih, orang mau pasang kawat gigi, BPJS suruh cover, ya tidak ada coveran karena itu masuk ke ranah estetis. Jadi jangan juga itu juga nanti jangan jangan mikir ini cover apa enggak, tapi ada beberapa yang masuk, ada yang tidak. Begitu. Bisa dikomunikasikan lagi begitulah ya dokter pada umumnya Yes. ya. Iya, betul. Kata kuncinya komunikasi. Tanya aja, "Dok, saya mau gini. Di sini kalau pakai Iya, BPJS bayar nggak?" gitu. Nanti dokternya mesti bilang, betul. "Oh, Iya. nanti kita ngomong sama jaminan kesehatan. Tolong dibantu, ini ada pasien nanya, tolong dibantu menjawab kira-kira sampai seberapa pasien itu di-cover oleh BPJS." Iya. Jangan sampai hal-hal di luar sana yang bilang, wah rumah sakit ini untuk bayar BPJS-nya nggak bisa gitu ya. Padahal Hmm, kita belum mencari informasi yang benar terkait dengan itu begitu ya dokter ya, sampai menyebar iya, informasi hoax. betul. Iya, betul sekali. Baik, Semangat dokter pokoknya. Diki, semangat baik. Dokter Diki, kalau kita boleh tahu mekanisme dari alur si pasien bisa sampai mendapatkan perawatan operasi seperti apa? Apakah harus melalui screening dulu karena balik lagi pandemi COVID-19 atau ada harus melakukan pendaftaran dulu yang mungkin pendaftaran akan dilakukan secara langsung atau bisa melalui online atau mekanisme lain yang harus dilakukan seperti apa dokter penjelasannya?
Baik, terima kasih. Jadi para pendengar Trijaya, kalau saya memposisikan saya sebagai kepala instalasi bedah sentral, saya kepala IBS, prinsipnya kami akan melakukan semua operasi yang didaftarkan ya, yang didaftarkan oleh dokter yang akan mengoperasi, dokter bedah, dokter operator Baik. kita bisa sebut kayak gitu. Jadi semua. Nah, nanti memang prosedurnya berarti kan pertanyaannya akan berkembang. Bagaimana caranya biar saya bisa dioperasi? Ya, berarti memang dokternya harus memutuskan bahwa ini harus dioperasi. Karena dokter bedah, kami juga ada beberapa kondisi yang pasien ini tidak perlu dioperasi. Bisa dengan konservatif. Misalnya ya, maaf nih, patah tulang. Begitu dilihat, dokternya melihat oh ini tulangnya sebenarnya tidak harus dioperasi, digips saja karena memang tidak ada displacement, tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan letak yang luar biasa. Mungkin oh ini pasiennya masih muda kayak gitu. Oh ini tulangnya tulang yang tidak bergerak begitu. Ya nggak usah dioperasi, digips saja misalnya kayak gitu. Ya, jadi yang menentukan kan tetap dokter operator. Kalau saya sebagai kepala IBS tadi ya, kami akan mengoperasi semua yang didaftarkan oleh dokter begitu. Bahkan operasi emergensi pun kan nggak mungkin pasien itu langsung datang di ruang operasi nggak ada dokternya. Nah ini operasi apa kan gitu. Ya, Yang jelas betul. pasti akan ada komunikasi yang pasti akan meskipun daftaran itu bisa dengan kalau operasi operasi emergensi operasi cepat ya bahkan by phone pun dok ini ada operasi yaudah siapkan operasi berarti sudah ada instruksi dari dokter bedahnya begitu. Nah nanti kalau jalannya masuk operasi memang kita ada beberapa pintu untuk masuk mendaftar ruang operasi. Satu bisa lewat IGD begitu ya untuk kasus-kasus yang emergensi bisa lewat IGD. Kemudian kasus-kasus juga bisa lewat rujukan rumah sakit lain begitu dan juga bisa lewat dari rawat inap. Misalnya rawat inap pasiennya kemarin bukan pasien operasi, misalnya pasien penyakit dalam tapi tiba-tiba kok ada pendarahan yang tidak bisa dihentikan, harus ada tindakan pembedahan, bisa dari rawat inap. Dan yang terakhir juga bisa dari rawat jalan gitu. Jadi pasien datang. Oke, sorry tadi agak gangguan sinyal kami. Baik. Ya, ya, sudah. Ya, Mati tiba-tiba. sudah tersambung kembali, Ya, oke. dokter. Oke, mungkin bisa disampaikan tadi sebelum terputus, dokter, Sampai mana tadi ya? ada yang mau disampaikan Iya. kembali Jadi mengenai mekanisme penggunaan? oke, jadi kalau mau operasi, yang satu tadi ya kata kuncinya harus memang dijadwalkan, didaftarkan atau ya didaftarkan itu bisa bisa elektif, bisa emergensi, tapi tetap ada instruksi dari dokter bedah atau dokter operator. Kemudian lewatnya bisa lewat IGD, bisa lewat ya instalasi gawat darurat, bisa lewat instalasi rawat jalan, begitu. Jadi pasien dipoli begitu, diperiksa, kemudian memang diperlukan untuk operasi, kita jadwalkan kapan bisa. Pasien dari rawat inap juga bisa, begitu ya. Yang tadi saya sebutkan, mungkin pasien itu mungkin BAB-nya kok keluar darah, kemudian karena dia ada riwayat penyakit dalam sebelumnya, dia konsul ke penyakit dalam, disuruh mondok dokter penyakit dalam, beberapa saat diobati kok kelihatannya butuh tindakan operasi nih. Nah, dokter penyakit dalam akan konsul ke dokter bedah akan menjadwalkan operasi. Nah, itu juga seperti itu. Dan yang terakhir tadi rujukan dari rumah sakit lain. Itu juga mungkin ada fasilitas rumah sakit lain yang mungkin perlu disupport. Nah, mereka ngirim pasien di sini, itu juga bisa seperti itu. Gitu, Mbak Yova. Oke, baik, dokter. Biasanya kalau sudah selesai melakukan pasca operasi, semisal pasien sudah diperbolehkan pulang begitu, apakah nantinya tetap akan ada pemantauan-pemantauan khusus dari dokter spesialis yang Ya, menangani? saya kira itu hal yang lazim, yang pasti ya. Yang jelas memang kalau sudah dioperasi pasti ada pemeriksaan atau visite habis operasi. Nah, kalau sudah Ya, diperbolehkan pulang, biasanya dokter akan memang meminta dalam kurun waktu tertentu ya. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, tergantung kondisinya juga untuk kontrol lagi. ya, Biasanya memang paling tidak sekali lah gitu ya, paling minimal paling tidak sekali. Biasanya memang dokter itu memerlukan kontrol habis operasi. Begitu untuk memastikan atau juga tadi melihat apa kemungkinan lain yang timbul
apakah memang malah ini sudah membaik? Nah, sudah begitu. Ya, kayak misalnya kalau Baik, jadi apa tetap operasi apa patah ya, patah tulang begitu, kan dia agak lama tuh sembuhnya. Nah, berarti dalam waktu kondisi sembuh itu dokter akan lihat. Mungkin yang pertama mungkin seminggu kontrol, seminggu kok bagus kita buat dua ya. minggu, terus jadi sebulan begitu. Jadi ada bertingkat juga. Iya, Oke, baik. Tetap ada pengontrolan dari dokter khusus penanganan iya, begitu ya untuk memantau seperti apa perkembangan dari si pasien yang mungkin sudah menjalani perawatan iya, di rumah. Dokter, tadi sempat disampaikan bahwa untuk pelayanan IBS atau instalasi beda sentral RSA UGM ini kan dilayani dalam 24 jam, begitu ya, 24 jam. Kemudian mungkin bisa didetailkan kembali dokter dengan waktu ataupun juga jam-jam tertentu dalam penggunaan ruang operasi yang bisa dipergunakan bagi iya. pasien. Jadi istilah 24 jam itu benar-benar 24 jam. Jadi kalau elektif memang elektif namanya operasi terjadwal karena kita satu hari itu ada 24 jam. Kita terbagi menjadi 3 shift begitu ya untuk shift perawatnya terutama ya. Kalau dokternya mah 24 jam, kalau tadi pagi operasi, sore operasi ya datang lagi begitu ya. Jadi terus Oke, kalau baik. malam memang diperlukan ya oke begitu. Tapi kami juga dari manajemen Ya, juga melihat ini menjadi sesuatu, kan dokter juga manusia. Jadi kalau memang kita lihat loadnya ya, sudah mulai banyak, biasanya kami meminta untuk tambahan dokter baru yang spesialisnya sama dokter begitu. baru Karena ya. jangan sampai dokter tuh diperas habis-habisan kayak robot begitu ya kerja. Akhirnya dokter tuh menjadi sakit. Kalau sakit dokternya pasien yang lain nggak bisa Betul, dioperasi malah kasihan begitu. Tapi kita pastikan betul. pasien akan mendapat pelayanan yang sama 24 jam sehari, kami tetap akan siap melayani. Meskipun tadi kalau emang elektif biasanya kami support untuk operasi-operasi yang di shift pagi dari jam 7 sampai jam 4 sore gitu ya. Karena apa? Kalau ada apa-apa itu dalam artian full support untuk apa bagiannya lain juga baik. Misalnya kita butuh ada Ya, keputusan manajemen ya, manajemen jelas ada di jam pagi. Kemudian kita butuh apa koordinasi cepat ya biasanya semuanya akan ada di pagi. Meskipun tadi setelah jam 4 pun kami tidak ada masalah. Termasuk hari Sabtu dan Minggu nih Mbak Yova. Begitu. Kalau memang ya. diperlukan, mari mau operasi harusnya hari Sabtu kok ditunda hari Senin kenapa? Begitu. Nah, gitu kalau bisa oke karena apalagi kalau pasien kesakitan, kok ya nunggu sampai sekian banyak lama gitu ya. Nah, situ. Semangatnya seperti itu, Mbak Yova. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Ini kita sudah di menit 51 lepas dari pukul 10 mendekati jam Hmm. 11 siang. Dokter, bagaimanakah masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan IBS? Apakah ada media sosialnya atau websitenya yang bisa Iya, dicek begitu? terima kasih. Jadi teman-teman apa pendengar Trijaya, kemudian mungkin semuanya yang bisa juga mengakses nanti mungkin ada streaming atau apa dari Trijaya ya, begitu. Jadi untuk media informasi RSA ini cukup komplit. Kita ada Instagram, kita ada websitenya, kita ada YouTube-nya juga. Kalau misalnya nanti mau lihat YouTube di apa di instalasi IBS RSA UGM gitu, silahkan lihat di situ ada gambarannya juga bisa lihat Ya, langsung. Kemudian ada juga kontak telepon yang dengan senang hati kami akan terima begitu. Kalau memang nanti pas ada trouble, biasanya kami juga ada backup untuk apa recall lagi. Jadi mungkin ada pasien yang akan malah ditelepon lagi. Mungkin ada apa masalah informasi yang belum jelas begitu. Ya, zaman sekarang saya kira informasi itu harus mudah lah. Ya, udah harus datang, tanya bisa, telepon bisa, WhatsApp bisa, chat di email bisa, pakai Instagram bisa, apapun begitu. Iya, oke, baik. Sudah semakin dipermudahkan dengan teknologi ya. Yes, modern betul dengan teknologi begitu modernisasi ya, betul sekali. modern. Baik, Dokter Didi, terima kasih sekali sudah sharing-sharing informasi luar biasa, sangat bermanfaat informasi yang disampaikan oleh Dokter Didi sudah sangat gamblang sekali. Semoga pendengar Terjaya juga menangkap informasi dari Dokter Didi yang sudah disampaikan Iya. begitu ya. Sehat selalu, Dokter Sama-sama Didi. Mbak Yova, terima kasih. Salam sehat juga buat semuanya, juga pendengar Trijaya yang terhormat ya. Amin. Baik, Dokter Didi titip salam ya juga untuk tenaga kesehatan semuanya dan juga tim yang bertugas di Dialog Kesehatan Rumah Sehat Anda bersama RSA Baik. UGM.
Semoga semuanya selalu sehat dan aktivitas juga Amin. berjalan lancar. Terima Terima kasih. kasih. Selamat Selamat siang. siang. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Iya. Salam sehat. Terima kasih.